Halo, Mas Amek. Ini Gus Amek ini, saudara-saudara. Gimana kabarnya ini? Kabar baik Pak Sugeng. Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman wedanger semua. Jadi ini kesempatan yang ke-41. Jadi ini udah ke-41 episode. Wah, wis wong 41. 41. Dari mulai Agustus tahun kemarin. Tutup. Jadi Bung Amek. Ya, ini kita 41 episode ini sebenarnya ulang tahunnya Agustus kemarin. Ulang tahunnya kemarin. Jadi teman-teman, kita akan ngobrol dengan Gus Amek. Kenapa saya sebut Gus? Ini cah pondokan ini harus disebut Gus ini. Beliau ini dari Kudus, ini tradisi NU-nya sangat kental. Nanti kita kulik-kulik. Beliau saat ini sedang menempuh S3 di Australia. Saya nggak tahu itu kampusnya mana, nanti kita ngobrol ya. Oke, sebelumnya kalau yang belum like, comment, dan subscribe silahkan like, comment, dan subscribe dan nambah subscriber. Oke, Bung Amek, kita panggil Bung aja atau Gus ini? Bung ya. Ya. Kemarin kalau Gus Solahuddin itu mintanya dipanggil Bung. Ya, Ya Bung ya, dan kayak anak-anak teman-teman game ini ya. Oke, ini terima kasih Bung Amek. Jadi nama aslinya itu Mas Slamet Tohari, ya kan? Nah, ini saya kasih prolog bentar aja. Mas Slamet Tohari. Jadi beliau ini teman kuliah saya waktu itu di Filsafat UGM, satu angkatan, satu kelas. Cuma beliaunya ini luar biasa karena sudah melanglang dunia. Lulus duluan kamu. Saya lulus duluan, tapi kan sampean setelah itu kemana-mana. Nanti cerita-cerita bentar. Jadi beliau ini aktivitasnya macam-macam. Dulu waktu kuliah ini sudah aktivitas sosialnya luar biasa. Habis kuliah itu langsung kuliah S2-nya di Hawaii, di Amerika. Wah, setelah itu saat ini beliau ngajar di mana? Malang itu. Malangnya apa? Universitas Brawijaya Malang. Enggak. UB itu kepanjangan dari Uberikan Cintaku Padamu. Oh gitu ya. Oke. Jadi beliau ini dosen sosiologi di Universitas Brawijaya Malang. Jadi saat ini beliaunya tugas belajar di Australia. Sydney atau mana, Bu? Sydney, di Sydney ya. Oke, karena beliau sedang di Jogja, kita pas main ya kita ayo mampir wedangan sekalian, jadi ngobrol-ngobrol tapi direkam. Oke, ini sekedar prolog. Gimana kabarnya ini Bung Amek ini? Kabarnya saya baik, saya pulang pergi, saya penelitian di Kulon Progo. Saya stay di sana kira-kira beberapa bulan ini, dan sekarang ini saya sedang berada di kota Jogja. Di Jogja ya. Biasanya saya di Kulon Progo. Ya, karena ambil penelitiannya di sana. Ambil data ya. Oke, sebelum kita nanti juga ngulik-ngulik itu, sedikit cerita soal Kudus deh. Dan sampai dulu kuliah di Jogja. Kudusnya mana ini dulu kok? Wah. Sampai akhirnya milih Jogja untuk kuliah di mana dulu? Di Wetan Kali saya. Wetan Kali itu gimana ini? Ya kan di samping rumah saya itu ada kali, saya sebelah wetannya. Oke, itu dari kota sebelah mana? Oh, dari kota. Saya pinggiran sih, agak pinggiran. Namanya Mejobo, itu pinggiran. Oke. Saya masih ingat kalau banjir itu pasti hampir setiap tahun kebanjiran. Saya. Oh gitu. Ya hampir di lingkungan saya itu banjir pasti setiap tahun. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh gitu ya? Saya itu tuh rumahnya deket sekali lah dengan rawa. Ya nggak deket banget, jalan kaki nggak apa, pakai sepeda atau pakai motor itu bisa rawa. Oke. Loh, dulu kan Kudus itu juga area ini ya, NU-nya kental ya. Jadi temen dulu anak santri aja ya. Saya santri, saya pernah mondok. Mondok di mana ini? Di Jawa Timur, kemudian MTS saya juga MTS. Itu sorenya itu ya ada ngajinya. MTS itu pas MI, di Kudus? Iya, MI juga
sekolah MI ada ngajinya sore, pulang itu ya jam 5. Dari jam 1 sekolah sore itu. Sekolah sore. Sebutannya sekolah sore ya? Ngaji sore kan. Oh, ngaji sore. Terus kalau sekolah ya jam 7 ya. SD itu apa? Jam 7. Jam 7 pulang jam 12. Terus jam 1 nanti berangkat lagi sampai jam 5. Terus nanti habis maghrib ngaji lagi. Itu dari SD sampai SMP di Kudus? Enggak, ya sampai SMP. Kudus. Lalu SMA itu mondok di Jawa mana? Timur. Di itu, mana namanya? Itu Pangeran Diponegoro. Di Ponorogo. Apa namanya? Enggak di Ponorogo. Nama pondoknya lupa aku. Arisalah. Hah? Di Arisalah. Arisalah. Ya, yang pondok terkenal. Enggak, saya enggak terkenal. Oh, aku lupa ya namanya. Iya, udah lupa. Jadi ada pondok Gontor. Enggak, saya enggak ngerti. Bukan Gontor itu. Beda ya? Mosok sih. Saya dulu dengernya Gontor loh. Dari siapa? Ya nggak tahu. Ya, kalau Ponorogo itu, kalau Gontor kan pondok yang laki-laki itu. Terus kamu dulu Mawadah apa Mantingan gitu katanya? Enggak. Kalau yang perempuan di mana? Di Nganjuk atau Madiun itu? Gontor. Mawadah. Oh, oke. Nah, kan kuliah itu kalau pondok dulu katanya kan nunggu setahun gitu ya ceritanya. Karena dulu sempat cerita ya ada pengabdian dulu baru bisa ambil ya itu memang seperti itu sih biasanya, tapi saya enggak. Oh, waktu itu enggak? Enggak. Jadi enggak. Lulus langsung ambil. Langsung ya. Langsung lulus langsung saya kursus primagama atau apa gitu. Terus waktu ada ujian itu Eptanas apa UMPTN udah lah ujian nasional ya kan UN itu kemudian saya ikut Eptanas, namanya masih Eptanas, terus ikut Eptanas pokoknya dititipkan di sebuah madrasah aliyah di mana gitu. Bukan di pondoknya ya. Oh ya. Tapi jasanya atas nama, tapi kayaknya mungkin kan ada yang kadang yang mungkin SMA kecil dititipkan di mana gitu kan. Saya masih ingat dititipkan di mana gitu tempatnya. Oh gitu. Jadi memang enggak ya dari pondoknya enggak ya? Enggak. Kayaknya mereka apa ya itu ya? Itu kayak mempersamakan diri atau nggak tahu lah pokoknya. Persamaan. Atau saya itu pokoknya tidak ujiannya itu di SMA lain gitu. Oke. Gitu. Kita nggak usah kulik terlalu dalam di situ. Ya. Setelah itu saya nguliknya kok dulu kuliahnya milih filsafat gimana? Karena saya itu sedih sebenarnya. Jujur ini ya, jujur ya. Saya keterima di UGM itu sedih sebenarnya. Gitu, gimana? Iya. Tapi begitu pilihan kok filsafat saya senang. Karena walaupun cuma di UGM, yang penting filsafat bagi saya. Gitu. Iya. Berarti lebih kenal filsafatnya daripada UGM-nya. Ya kira-kira gitu, biar orang yang lainnya pada kan, wah ini pasti memburu UGM ini gitu. Enggak, sebaliknya saya itu. Oke. Saya itu begitu diterima itu sedih banget aku loh, kok cuma di UGM gitu. Begitu fit, wah alhamdulillah ada nilai poinnya. Kira-kira gitu jawaban yang UMPTN itu. UMPTN. Kamu UMPTN enggak? UMPTN. Namanya dulu UMPTN. Nah, malah kok iso ya ketawa UMPTN. Tapi beliaunya murtad ya sekarang, milihnya sosiologi. Ngajarnya juga di sosiologi, bangga milih filsafat ya. Piye? Karena kenapa saya di sosiologi, karena saya anggap bahwa hampir semua yang saya pelajari di filsafat itu ya mirip-mirip ya. Terus tokohnya ya mirip-mirip. Terus kemudian kenapa pemikiran-pemikiran ini nggak dibuat menganalisis fenomena sosial, yaitu kan ya sosiologi. Ya kan. Terus setelah itu kan saya terjun di dunia difabel, itu kan ilmu yang saya pakai ya ilmu sosial. Ya, implementasinya sosiologi karena basis saya meskipun filsafat, tapi saya pada akhirnya
skripsi saya soal Bourdieu kan, itu kan ya sosiolog. Tapi ya filosof atau sosiolog dia itu? Ya dua-duanya. Atau antropolog? Ya, orang Perancis ya. Antropolog atau sosiolog dia? Sosiolog. Atau filosof? Plus filosof. Gitu. Antropolog ya wes sepodo. Saya itu kan pokoknya tentara ya sebelumnya dia itu. Hah? Bourdieu itu Tentara? sebelumnya tentara kalau nggak salah loh ya. Aku Jadi lama-lama nggak baca ya. Orang Mataram berarti. TNI berarti. TNI deh. Aduh. Gitu. Lah ya, pada akhirnya kan nggak milih lagi filsafat. Gitu. Ya karena saya kan setelah lulus lebih ke kecimpung di dunia aktivis disabel itu kan lebih ke real kenyataan itu. Akhirnya yang agak real itu ya sosiologi. Gitu. Menurunkan teori yang saya pelajari itu menjadi sesuatu yang bisa dibaca dalam masyarakat gitu. Bisa digunakan untuk membaca dalam masyarakat gitu. Oke. Jadi nanti kita kulik ini beliau ini ketua, koreksi ya kalau salah ya, ketua semacam apa pusat studi difabelnya Universitas Brawijaya ya? Apa sebutannya? Saya ketua, saya co-founder sama dulu pendiri ya? Apa dulu, sebutannya? Co-founder. Jadi pendirinya bukan hanya saya aja, ada yang lain. Kalau pendiri satu orang kan itu namanya nggak baik, harus banyak orang. Namanya apa itu saya lupa. Pusat Studi dan Layanan Disabilitas dulu. Tahun 2012. Karena beliau itu sering kritik. Kadang kalau ada kampus, ini tidak ramah difabel ini. Jadi kalau ada dosen atau apa, ini kampus nggak ramah ini ya. Tapi menarik ya, makanya saya pengen ngulik sejak kuliah kan karena beliaunya itu sudah menjadi aktivis di isu-isu difabel ya. Sejak 2004 kali ya. Kan ada sebutan difabel, disabilitas, lalu apa itu yang sebenarnya yang lebih tepat apa sih gitu. Lalu pengertiannya apa? Mungkin sedikit ben nggak takutnya salah sebut. Aduh. Kalau saya menglabeli diri saya sendiri, saya itu penyandang cocot. Karena saya banyak omong. Yang cocot. Jadi saya bahkan punya grup namanya itu penyandang cocot. Gitu. Grup WA. Karena di dalam grup itu rame terus, akhirnya penyandang cocot. Tapi kalau apa itu disabilitas, apa itu difabel atau yang lain itu kira-kira begini. Dalam tradisi critical thinking, kalau kita pelajari tradisi teori kritis gitu, kita kan dianjurkan untuk selalu mencurigai hal-hal yang seolah-olah sudah dianggap benar. Betul nggak? Oke, ya. Contohnya ganteng itu kayak begini. Wah, langsung orang buru-buru ingin ganteng seperti kayak gini. Obat-obat semuanya diarahkan agar ganteng seperti ini. Padahal kan nggak harus begitu. Ada model ganteng yang lain tidak ganteng menurut itu nggak apa-apa. Standar yang berbeda. Saya juga nggak apa-apa kan. Seolah-olah hidup baik itu yang seperti ini, punya rumah, punya keluarga, punya ini, menikah. Padahal nggak menikah, nggak keluarga, nggak punya anak juga biasa gitu kan. Itu kan kita harus mencurigai paham-paham yang sifatnya sudah pakem, sudah diterima masyarakat. Demikian pula dengan kata cacat. Saat itu undang-undang nomor berapa tahunnya 97 nomornya lupa. Nomor 13 atau berapa ya? Itu menyebut kelompok kami sebagai penyandang cacat. Sebutan formalnya gitu. Betul, di undang-undangnya. Hampir semua di regulasi itu pakai itu. Nah, regulasi itu, kata itu kan istilahnya mengandung kuasa itu tadi. Mengandung unsur yang mendiskreditkan. Kalau Mas Sugeng kan belajar filsafat, kita harus belajar mengulik hal-hal yang kelihatannya benar tadi itu kan, tadi critical thinking. Ternyata tidak ada kata cacat, yang ada itu adalah kemampuan yang berbeda. Setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda ya kan. Maka kemampuan berbeda itu kan bahasa Inggrisnya differently able. Kemampuan yang berbeda. Nah,
disingkat difabel. Tapi masalahnya imbuhan div di dalam bahasa Inggris itu ada nggak? Nggak ada kan? Nah itu mungkin different-nya itu. Iya, different kan nggak ada. Kan adanya an, dis, Nah, apalagi kan nggak ada imbuhan div itu kan nggak ada. nah. Tetapi yang nggak ada ya nggak apa-apa, diciptakan sendiri aja. Sendiri. Itu khusus di Indonesia difabel kata. Ya ada di luar negeri, di Amerika. Ya sebutnya difabel gitu. Difabel gitu. Difabel. Tapi nggak disingkat, mereka differently able itu ada. Di Amerika ada, di Enggak singkatannya maksudnya. ada, hanya di Indonesia. Oh iya, memang singkatannya Itu hanya di Indonesia. dulu Pak Mansur Fakih, Pak Setio awal-awal ketika masih ada undang-undang tahun 97 tentang cacat itu. Oke. Mereka mengubah, akhirnya kampanye lah menggunakan kata difabel itu, sehingga dirasa itu akan menjadi apa, cara kita berpikir gitu. Oke. Itu menarik. Dan berhasil kan? Berhasil. Itu berarti berubah tahun berapa? Ya nggak tahu kalau tepatnya tanggal berapa, tahun berapa. Nggak tahu. Kayak kata-kata wanita jadi perempuan itu berapa, tanggal berapa kan? Nggak tahu ya. Ya kan? Ya, sebenarnya nggak diubah kalau itu, tapi pengumuman di gerakan perempuan biasanya penyebutannya jarang pakai wanita, tapi lebih ke perempuan. Iya. Nah. Maksudnya Tapi kan, pusat studi wanita apa itu masih itu. Iya. Tapi nggak diubah dalam konteks formal ya. Iya. Tapi kan katanya perempuan lebih adil gitu. Loh, iya, makanya kalau untuk teman-teman gerakan biasanya pakainya perempuan. Tapi tidak secara formal lalu lembaga diubah kan enggak itu. Enggak. Tapi kalau difabel itu akhirnya masyarakat mengenal, merasa itu lebih baik, bahkan kadang saya yang ngomong sendiri, saya bahkan sebagai aktivisnya kadang dikoreksi oleh tukang beca atau tukang driver apa. Harus nggak boleh bilang mas disabilitas, nggak boleh, yang benar itu difabel gitu saya sering koreksi. Gitu ya? Padahal saya itu kan yang apa, saya pura-pura nggak tahu. Loh, disabilitas itu awalnya muncul gimana itu? Oh, awal kan penyandang cacat dulu. Kata itu di undang-undang ada. Muncul difabel. Terus banyak orang menggunakan difabel khususnya di Jogja. Tapi di sana-sana masih memakai kata cacat. Terus pada tahun 2011 kalau nggak salah ya. 2011, 2000 berapa itu ada rame-rame pemerintah Indonesia itu sign namanya CRPD, Convention on the Rights of Persons with Disabilities tahun 2011. Terus yang kemudian di sign dan diratifikasi. Kemudian itu ada pergolakan karena kita melakukan ratifikasi CRPD, Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Mereka beranggapan di konvensi itu bahwa kata disability itu adalah dalam bahasa Inggris ini khususnya seseorang yang tidak mampu karena faktor-faktor lingkungan dan faktor orang lain dalam berinteraksi. Faktor eksternal lah kira-kira. Faktor internal lah. Eksternal. Kalau eksternal. Kalau faktor eksternal kayak harddisk saja ya. Kalau faktor internal itu unable. Tulisannya bukan ujian nasional tadi, bukan. Unable itu loh. Unable. Tetapi kalau dia faktor eksternal dan juga itu disable. Tapi kan kita nggak kenal kata disability itu di Indonesia. Di internasional juga pakai disability itu. Oh, internasional waktu itu pakainya disability itu. Bukan difabel. Bukan. Tapi disability ini juga nggak masalah gitu. Karena sebenarnya mereka itu nggak mampu karena faktor luar. Kayak tadi toiletmu yang licin itu kan karena gitu. Mau kebleset gitu ya. Saya menjadi tidak mampu karena faktor toilet yang licin gitu kan. Saya nggak bisa sekolah karena transportasi tidak mendukung saya, karena nggak ada yang nganterin, karena angkutannya nggak bisa masuk kursi roda, sehingga saya nggak bisa sekolah yang pakai kursi roda itu kan. Tapi kan masalahnya kemudian kata-kata dis itu nggak ada di Indonesia, kemudian oleh aktivis difabel dan ahli bahasa saat itu sudah diserap saja disability itu menjadi disabilitas.
Dan person with disabilities, jadi di Inggris itu ada, di dalam bahasa Inggris itu ada dua istilah, people with disabilities atau person with disabilities dengan disabled people. Nah, kalau disabled people itu agak kasar gitu, karena dia mendifabelkan seseorang. Kalau person with disabilities itu seperti halnya orang yang menggunakan kacamata. Person with glasses. Kan berarti kacamatamu itu nggak ada buruknya kan. Person with black hair, apa black hair ini, orang dengan rambut hitam, itu kan nggak ada anunya. Kenapa tidak person with disabilities, seseorang dengan personnya dulu. Kita harus melihat personnya dulu, baru embel-embelnya itu kayak hal yang nggak penting, bagian dari kebutuhan dan bagian dari perbedaan, itu disabilities. Nah, muncul itu diserap di dalam Undang-Undang Indonesia. Person with itu jadi penyandang. Person with kan artinya orang dengan kan? Ya, jadi penyandang itu. Penyandang. Penyandang kan orang dengan. Iya. Orang penyandang duit, ya. Orang dengan banyak duit. Penyandang dana, orang dengan banyak dana. Atau orang dengan uang, penyandang cocot. Ya. Orang dengan kemampuan mengontrol cocotnya atau apa, ya kan? Dan seterusnya. Ya seperti itu. Orang dengan apa, penyandang dana, penyandang. Nah, itu kemudian diadopsi menjadi penyandang disabilitas daripada penyandang cacat dulu. Karena penyandang cacat sebagaimana saya katakan tadi merupakan suatu istilah yang harus dicurigai dan mengandung banyak kekuasaan. Berarti sebutan penyandang disabilitas itu masih oke ya? Maksudnya masih itu masih oke karena itu adalah prinsipnya human right approach. Karena kan sebutan normal itu dalam tanda kutip kan sering disebut. Iya. Wah, itu kata normal itu kan tadi kan jadi problematik. Iya. Tapi yang enggak juga. Soalnya kemarin anunya sudah normal, transportasinya, kemacetannya sudah normal kembali, kan nggak masalah kayak. Iya, enggak, maksudnya dalam konteks di isu difabel ini loh. Iya. Itu kan sering sebutan orang nyebut normal tidak normal gitu kan. Nah, itu kan jadi problematik. Kamu nggak normal misalnya, gara-gara kamu nggak pakai tongkat misalnya, kan nggak bisa. Normal itu kan sesuatu yang nggak ada kan sebenarnya kalau kamu belajar kan. Saya kan belajar dari situ dulu saya. Kamu diskusi sama saya, kamu kasih pengetahuan saya dulu. Kamu yang mencari saya. Oh. Bisa. Ya, tapi sebutan normal tidak normal itu kan yang sering kita temui ya. Maksudnya kalau secara umum itu sering di masyarakat kita ngobrol, dia kan nggak normal kok. Karena kan apa namanya difabel itu kan macam-macam ya, katanya ada 4 atau berapa itu. Lupa anunya. Kalau kategorisasinya mungkin ya fisik lah ya. Saya pernah dengar 4 tapi lupa. Fisik sama sensorik, mental, intelektual. Mungkin itu, tapi nggak tahu lah, tapi banyak jenisnya. Iya, jadi dulu kan sempat diskusi dengan Mbak Sinta ya, Yakum ya. Mbak Sinta Yakum dulu sempat di sini ngobrol di. Kayak sempat lah cerita ada 4 kategori itu, lalu turunannya jadi banyak banget gitu loh. Tapi saya lupa. Itu turun di mana? Itu turunannya pada turun di mana? Turunan. Oh, turunan. Oke, karena ini menarik ya di isu-isu ini sebenarnya kata itu menjadi penting gitu loh. Itu karena itu tadi kalau Gus Hamid sebutannya kata itu kadang mengandung kuasa gitu. Jadi kalau pemakaian kata yang tidak tepat di satu sisi kadang kan bisa menyinggung, bisa banyak hal lah. Tapi kan banyak orang juga belum tentu tahu ya. Jadi kadang dia itu nggak bermaksud itu, tapi memang nggak tahu misalnya. Ya nggak tahu ya nggak masalah. Itu. Lalu kata tuli misalkan itu ternyata memang teman-teman tuli itu ya memang kita makainya tuli misalkan daripada pemakaian dulu tunarungu atau apa itu. Wah itu juga menarik itu. Jadi kan misalnya dalam bahasa Inggris itu ada kata hearing impairment. Hearing impairment itu orang dengan
keburukan atau kerusakan pendengaran. Padahal kan tidak ada, seolah-olah dengan adanya dia tidak mendengar yang berbeda itu ada kerusakan pada tubuhnya. Apakah ketika misalnya tanganmu berbeda dengan yang lain terus kamu anggap sebagai kerusakan? Kan nggak bisa. Masa orang dengan kerusakan itu kan nggak apa ya? Nggak etis, nggak boleh lah. Setiap orang itu kan punya kesempurnaannya sendiri-sendiri. Nah, maka hearing impairment itu kalau di dalam bahasa Inggris diganti menjadi deaf. Deaf itu lebih baik daripada hearing impairment, karena mereka bagi gerakan ini tidak ada yang rusak dalam diri saya. Nggak usah impairment gitu. Saya begini sudah. Kata rusak itu malah mendegradasi ya. Malah menurunkan bahwa setiap orang itu punya kesempurnaannya sendiri-sendiri kan. Ya, jaga sempurna, punya perbedaannya sendiri. Enggak ada standar, lalu enggak sesuai standar itu jadi motorku enggak ada standar. Jadi kata itu malah itu tadi menurunkan ya. Akhirnya ya udah pakai istilah deaf. Deaf itu kalau bahasa Indonesianya apa? Tuli. Lalu itu yang dipakai. Itu kan yang terkenal kan untuk gerakan itu kan anaknya Dewi Yul itu ya, siapa sih? Surya apa siapa sih, lupa. Oh ya. Nah, itu ya. Surya Saitapi untuk gerakan tuli, dan banyak ya. Beberapa teman-teman di gerakan sosial khususnya yang concern di isu-isu difabel itu selalu mengingatkan untuk memakai kata tuli. Betul. Itu. Beliau ini luar biasa pengetahuannya, karena pengetahuan yang basisnya juga pengalaman. Jadi beliau itu aktif dulu di mana aja toh itu? Pengalaman organisasi soal di isu difabel kan banyak tuh. Dulu kan di Jogja. Apa aja dulu? Wah, saya di Jogja itu pengalaman selain membaca juga kan bertemu dengan teman-teman, membaca buku juga, mau koran juga. Saya dulu pernah di Sigap kan pernah. Sigap itu apa ya kepanjangannya, lupa aku. Sasana Inklusi Advokasi Gerakan Difabel Indonesia. Dulu namanya Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel dulu. Saya lama di Sigap. Sebelum berangkat ke Amerika saya di Sigap terus. Dulu memang lebih banyak di Sigap. Ya, setelah di Sigap saya kan studi itu. Saya pernah bekerja dulu di Yayasan Umar Khayyam. Wah, itu saya sangat senang waktu itu karena saya bisa mencicipi pengetahuan soal kesenian di Umar Khayyam. Kesenian, saya bertemu dengan banyak seniman, dan itu ya sedikit influence lah terhadap isu disabilitas ke mereka. Saya coba itu dulu mempengaruhi gagasan ke para seniman itu. Ya tahu itu dulu apa. Tapi awalnya bergabung dulu gimana? Yang di isu organisasi yang bergerak di isu difabel itu. Waktu kuliah itu awalnya itu apa, atau memang sudah ada komunitasnya atau gimana? Saat itu atau ada yang ngajak dulu? Awalnya itu jam berapa ya, lupa saya. lupa saya pernah ketemu Pak Mansur gitu dalam Mansur pakai acara apa, terus kamu tuh kalau gabung sana sama Sigap atau Dria Manunggal gitu, kalau salah seperti itu sih pernah. Gitu. Terus akhirnya saya ingetin, saya cari-cari itu, kalau nggak Dria Manunggal ya Sigap. Akhirnya entah di acara apa, saya lupa. Akhirnya saya bisa gabung sama Sigap. Saat itu masih muda sekali Sigap. Masih, karena saya ingat dulu di koran Kedaulatan Rakyat kalau tidak salah, saya melihat foto beliau sedang demo. Gitu ya. Enggak ngerti ya, biar demonya pas neng UNJ apa ngendi itu loh. UNJ pernah neng UGM, pernah neng Diti, aku demo terus ya. Dulu demo apa lupa, tapi pernah itu aku demo. Wah, ini luar biasa ini akhirnya. Iya, dan dulu itu sempat sebelum kuliah awal-awalnya beliau ini kan ketua PMII-nya Rayon Filsafat. Rayon Filsafat.
Nah, saya anggota yang nggak jelas. Anggota yang nggak jelas. Oh, karena beliau itu memang sudah dari sananya orang pondok, jadi ya pantas jadi ketua. Ya karena kenapa PM ya karena kulturnya orang NU. Kulturnya orang NU. Kalau misalnya saya lahir di kota gede pasti ya IMM. Nek dulu lulus 2006. 2006. Lalu pas kuliah di HW itu tahun berapa? 2009 berangkat. 2006 lulus baru. Oh dulu setelah itu disigap dulu ya? Full Ya, itu? full. 2000 saya masih kuliah udah disikap. Lah ya? Itu beasiswa IIF ya kalau nggak salah ya? Ini biaya Ford Foundation. Iya, beasiswa IIF itu dari Ford Foundation. Lalu beliaunya dulu itu sebenarnya syaratnya nggak begitu rumit karena saya pernah baca TOEFL-nya juga 500. TOEFL-nya dulu cuma 500 waktu itu. Pokoknya aku ora ngerti lali aku wis pirang tahun iku lho wis. Ada kalau 15 tahun yang lalu ya. Tahu 2000. Loh, tapi kok milihnya HW? Ngopo ya dia? Karena ada jadi kan ada jurnal ya, di HW itu ada jurnal. Disability Studies gitu, tak wacane terus aku mau pengen sekolah kene aku. Oh, gitu. Terus aku ngimel-ngimel sosiologi on sing difabel aku ngimel. Oh iya kamu sekolah sini aja enggak apa-apa. Terima. Oh. Akhirnya 2 tahun di sana. 2 tahun lebih. 2 tahun. Lebih dikit. Itu udah jos itu. Enggak lah, master kan. Master itu kan levelnya loh, master chef itu kan jos master chef, master. Wah, ini master ya. Of art ya? Ya, sosiologi master of art. Nek sedikit ya cerita iklim apa kenapa milih HW itu udah tadi karena ini selain HW yang Amerika nggak ada kok. Akhirnya milih ya. Kan kadang-kadang itu kita berpijak pada hal-hal yang sangat teknis ya. Terus ini saya ngelamar ke sana kemari, siapa yang duluan? Ini kok nggak ada kabar-kabar kampus mau menerima saya gitu kan? Ini pokoknya siapa yang duluan menerima saya akan itulah saya pilih gitu kan dikasih pilihan 3 universitas nggak salah. Wes kan aku ngelamar kono kene ngono kan. HW keterima ya sudah mau apa lagi. Akhirnya berangkat. Dulu ada berapa orang yang di HW yang ini? Boh ya lali aku. Tapi ada masih teman. Ada teman saya dari NTT, ada teman saya dari Narak, dari NTT, dari Kalimantan, dari Jogja ada. Oke. 2 tahun ya. 2 tahun. Lalu akhirnya berkiprah di dunia akademik. Terus setelah master baru skripsi, baru submit tesis. Setelah submit tesis kan menunggu wisuda. Menunggu wisuda itu loh kok ada pengumuman di internet, oh lowongan dosen dan seterusnya. Ya udah tinggal kirim berkas-berkas, nanti kayaknya pas ujiannya aku sudah di Indonesia nih. Oh gitu. Pas ujian ujian tulis, wawancara dan seterusnya, tinggal nanti menyusul kan ijazahnya. Kan ijazah pulang aku langsung bawa ijazah, masih memungkinkan gitu. Terus aku ditelepon sama temen, udah kamu di sini saja melamar dosen yang aku kok sama temenku yang kebetulan di sana. Aku kok tak bantu jajal nek sapa ngerti keterima. Yang di UB itu. Ya di UB. Iya, aku jajal sapa ngerti keterima. Terus ya udah keterima. Itu tahun berapa toh? Di UB itu? 2013. Akhir 2000 awal 2012. Awal 2012. Itu berarti udah lama ya? Iya. Aku lulus tahun 2011 kan. 2009, 10, 11. Iya. Oke. Sampai sekarang. Aku kan berangkat itu nggak salah pertengahan atau akhir 2009. Saya lulus itu masih inget, aku lulus itu
tanggal pulang itu tanggal wisuda tanggal 17 Desember. Wisuda yang di Hawaii itu. Apa nama universitasnya? University of Hawaii. Oh, University of Hawaii. Wisudane yang nganggo toga, ngono. Baru lempar topine ora dipoto. Ora tak lempar tak simpen. Oh, simpen. Oh, anu ya, itu dikasih ya? Bukan pinjem. Pinjem aku, pinjem. Oh, pinjem. Pinjem teman gitu. Oke. Bukan pinjem kampus. Enggak, pinjem. Aku ada teman yang kebetulan dia wisuda 2 bulan atau 3 bulan yang lalu terus, kamu nanti tak pinjem ya? Oh iya. Oh, kalau di sana itu modelnya beli gitu atau pinjem atau gimana? Atau maksudnya kalau sini kan dipinjemin, lalu balikin. Kalau di sana boleh nyewa di Kopma kayak gitu. Boleh pinjem teman. Boleh beli. Boleh pemberian. Terserah. Yang penting ngono iku nih. Oh, enggak wajib modelnya ini kan satu pintu ini. Enggak. Enggak ya? Nah, kebetulan ada temanku yang punya. Oh, gitu. Terus 3 bulan sebelumnya lah. Terus dia nawari, kamu nggak usah beli nih, punya aku. Ini punya aku juga dikasih orang. Udah. Akhirnya jadi di UB, dosen di sana. UB kepanjangan dari Terus lupa yang mau. Berikan. Terus nggak tahu apa tadi kamu agak ini. Pokoknya Universitas Brawijaya gitu. Ya terus. Nah, beliau ini pas di UB termasuk yang agak kritis ngeritisi kampus-kampus yang tidak ramah difabel. Kira-kira gitu ya. Termasuk dulu GM dikritik di UIN atau apa gitulah. UIN sudah aksesibel. UIN udah bagus. UIN Sunan Kalijogo termasuk yang bagus, ada programnya juga ya sana. Ya maksudnya kan UIN macam-macam. Aku kan nggak nyebut UIN Jogja. Ben rada ngeles. Jadi kalau ada kampus nggak ramah difabel atau apa gitu kan. Asik ngikutin. Ya kalau saya mengkritik itu kan karena kebutuhan ya. Pendidikan tinggi itu kan dasar dari orang untuk meniti karir kan. Social climbing. Semua orang yang di Jakarta yang dagelan itu, yang sugih-sugih maupun yang politisi maupun apa, itu kan tadinya orang desa rata-rata ya. Taruhlah siapa gitu. Orang desa berusia tinggi, dia pintu melonjak menjadi orang besar. Dia ke Jakarta itu lewat mana? Kampus. Ya kan? Wah, dia di kampus itu bertemu dengan ini, dengan tokoh ini, membangun network, ilmu pengetahuan dan seterusnya. Dia bisa menjadi CEO, bisa jadi ketua partai, bisa jadi pengusaha dan seterusnya. Itu dibangunnya kan dari kampus. Kalau kampusnya nggak aksesibel, bagaimana difabel bisa seperti orang-orang itu? Ya nggak sih? Ya. Tapi perjuangan beliau dan teman-teman ini terasa loh saat ini. Jadi saat ini sebenarnya kayak gender mainstreaming ya. Difabel mainstreaming itu kira-kira ada gitu ya. Maksudnya misalkan orang mau bangun gedung, apalagi itu gedung-gedung publik ya. Dia harus ada sudut pandang ramah difabelnya. Maksudnya aksesibel. Ya enggak dari sudut aja. Pandangan sudut tengah. Ya, semua pandangan enggak harus dari sudut. Ya, harus ramah semua difabel ya. Enggak harus sudut loh ya. UGM itu dulu susah, sekarang ada agak beberapa udah mulai gitu misalkan ya, beberapa gedung. UGM dari dulu nggak pernah susah. Dan duitnya banyak. Nggak pernah susah dia itu. Yang susah itu orang miskin itu susah. Gitu. Orang miskin dilarang sekolah itu. Nah, menarik karena beberapa sekarang ini kan gedung-gedung, walaupun belum semua ya, maksudnya beberapa yang gedung lama pada akhirnya masih belum aksesibel misalkan, tapi sudah beberapa yang dibangun jalur-jalur yang lebih ramah misalkan. Rem atau jalur miring atau jalan miring yang khusus untuk kursi roda itu kan dibangun di beberapa kampus. Saya melihat naik motor itu kan saya lihat itu tempat-tempat publik
di Jogja, di mana-mana itu selalu perhatikan. Sudah mulai ya? Sudah mulai. Kan dulu stasiun apa kan susah ya. Sekarang kan lumayan lah ya. Maksudnya udah kelihatan itu. Itu kelihatan karena teman-teman mengadvokasi ya. Iya, kayak mie ayam lumayan. Lumayan. Teman-teman kamu tahu nggak? Mas Amek dan Mas Amek. Mas Amek dan teman-temannya. Kamu pernah ke area Sawit Sari sana nggak? Pernah dulu. Ada warung mie ayam namanya Lumayan. Enak. Kapan-kapan. Siap. Kamu mau ajak kan di Jogja masih lama loh. Ayo sana yuk habis ini. Ya enggak jangan ini warungnya buka nanti. Sabtu atau Minggu. Nah, oke, kita ngobrolnya karena ngobrolnya santai, tapi kita mau lihat alurnya karena enggak ada alurnya wong tadi cuma bercanda. Oh, ini tak buat alur ya. Tak buat alur. Jadi udah ya di UB itu punya pusat studi apa tadi yang studi disabilitas. Pusat difabel apa disabilitas? Pusat studi dan layanan disabilitas. Oh, pakainya disabilitas. Iya, mengikuti undang-undang yang berlaku. Undang-undangnya pakainya apa? Disabilitas. Oh, pakainya disabilitas. Tapi kalau teman-teman di gerakan difabel. Oh, itu hanya Jogja yang difabel. Jogja dan meluas mayoritas Jogja. Dari Jogja itu pelabelan itu. Oh. Tapi akhirnya seluruh Indonesia pakai difabel karena kadang-kadang ya aktivisnya sekolah Jogja. Lebih ini loh, lebih enak loh. Kamu difabel ya, teman. Dia difabel loh. Dia orang dengan disabilitas kesuwen. Jadi akhirnya sering, tapi undang-undangnya maksudnya secara formal disabilitas ya. Makanya UB makanya disabilitas. Ya. Oke. Itu yang ada pusat studi itu sudah berapa? Ada berapa? Pusat layanan ya, pusat layanan. Oh, itu namanya pusat layan bukan pusat studi ya? Pusat studi kan yang mengkaji isu disabilitas kayak pusat studi keamanan, pusat studi kebudayaan. Ya, kalau itu bukan pusat studi. Dulu pusat studi dan layanan dua-duanya, sekarang jadi pusat layanan doang. Oh gitu. Pusat dipisah. Nah, kalau pusat layanan itu dulu yang awal-awal kami berdiri itu baru 2, UIN Jogja sama kami. Kami pun belajar dari mereka. Oh, malah yang awal UIN Jogja ya? Jogja. Saya belajar dari mereka, saya telepon. Ini gimana? Ya, terus dari belajar kan improvisasi kan. Kan kita learning kan. Kesulitan apa yang kita hadapi, kita tambahi ini buat aplikasi, buat workshop ini, beli mobil ini dan seterusnya kan akhirnya kok banyak ya difabel yang susah mau ke fakultas antar satu fakultas, mau ke kantin, mau masuk kampus. Ya udah kita beli mobil apa. Terus selama 9 tahun itu kami berubah terus sistemnya. Untuk mencapai perbaikan dan hasil yang baik untuk pelayanan yang baik. Salah satunya kalau tadi itu soal bangunan. Salah satunya itu advokasinya Mas Amek dan teman-teman itu soal bahasa isyarat. Bahasa isyarat plus orang yang masuk ke jurusan apa itu. Ini kok ada syarat apa-apa itu kan? Ada itu. Saya lupa. Itu gimana? Mungkin sedikit cerita. Ya kan dulu pernah memang di UMPTN setelah UMPTN sampai SBMPTN. Oh, buta warna atau apa sebutannya itu kan? Itu kan nggak masuk akal. Akuntansi dulu harus bisa ngomong, padahal kan harus bisa ini, bisa kan nggak masuk akal. Ekonomi, sebenarnya semua orang itu kan bisa belajar kan? Tidak harus difabel ini dibatasi ini dan seterusnya. Nah, itu kita advokasi dulu sampai ke ombudsman dulu. Saya sampai dulu nulis di petisi ke ombudsman, rapat di ombudsman dulu Jakarta sana. Dan itu berdampak loh. Beberapa jurusan yang dulu pakai syarat bla 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 itu sekarang nggak ada ya? Sekarang nggak ada. Itu luar biasa loh. Masa sih itu gara-gara aku? Gara-gara teman-teman? Enggak. Teman-teman Mas Amek dan teman-teman. Oh. Iya. Itu maksudnya luar biasa. Jadi advokasi itu sedikit banyak berdampak. Perubahan-perubahan itu kecil-kecil, katakanlah dianggap ada perubahan ya kecil-kecil tapi kelihatan gitu loh. Coba amati ngono. Iya. Berarti kita patut bersyukur ya. Patut bersyukur. Jadi ilmunya beliau itu benar-benar bersyukur. Enggak lah, bukan aku. Saya hanya enggak, maksudnya ya beliau dalam arti konteks ilmu isu-isu difabel itu loh.
Kan yang melakukan advokasi bukan aku. Kenapa? Lah iya harus maksudnya aku? bukan kamu ilmu soal itu gitu. Yang melakukan advokasi orang-orang lain lah. Nah, Aku. iya, ya banyak. Saya juga nggak Mas Amek aja, teman-temannya banyak karena organisasi difabel itu kan banyak. Ada ya di Jogja aja ada Yakum Sigap, apa tadi? Satu lagi Cikal, Sabda, itu. Ohana. Saya nggak familiar kali itu. Kalau Cikal itu pernah saya ini Mbak dulu di sini lupa. Cikal pernah. Ya, itu menarik ya. Jadi memang perubahan-perubahan yang tadi itu. Saya boleh tambah tanya nggak? Boleh. Oh ini kayaknya yang di sini adem. Alah ya. Ini padahal ini ya wis adem. Nah, kita di sesi akhir ya masih 15 menit. Cuma maksudnya kan di UB sudah lebih dari 10 tahun ya. Pada akhirnya beliau ini ngajarnya malah di sosiologi karena S2-nya sosiologi. Di institusi difabel juga ininya. Nah, saat ini ngambil di universitas apa? S3-nya di Sydney. Western Sydney, Australia. Western Sydney, Australia. Itu jurusannya apa? Culture Studies. Culture Studies tapi topik ininya soal Taufik Hidayat, Taufik Zapalas. Banyak topik banyak. Oh iya. Iya. Mungkin enggak tadi itu loh. Soal jurusannya itu tadi. Ya kan aku sosiologi kan harus mengikuti linearitas ya. Karena itu saya ngambil ke culture studies yang bagian dari ilmu sosiologi. Tuh. Ya di sana saya ngambil disability sebagai topik dari disertasi saya. Saya kemudian di sini riset di Jogja sejak Januari, Februari, Maret, April ada. Akhir April. Mulainya? April, Mei, Juni, Juli. Udah lama ya? Ya sudah lama aku ke sini awal Juni itu ke sini aku. Ya ini kan? Tutup. Saya sudah di Godean, di Kulon Progo kok ya kan. Iya. Naik motor dari Gamping itu. Iya. Nah, apa toh? Kok ngambilnya Kulon Progo apa yang menarik? Sedikit cerita itu. Nanti aku nggak boleh, ini nggak boleh. Oh nggak boleh ya? Ya nanti aja ding. Hasil kalau udah selesai. Nggak boleh. Aku nggak mau Iya. Rahasia. Ya nanti kapan-kapan. Nah ini aja. Kita cerita soal tadi kan agak topik yang ada ilmunya gitu ya. Sekarang pengalaman ini soal layanan. Jadi Mas Amek ini kan hidup di Indonesia, Jogja, Malang itu. Setelah itu di Sydney. Konteks perbandingan aksesibilitasnya soal untuk teman-teman difabel itu apa yang membedakan di Australia sama di? Kalau di Australia itu jalan kecil-kecil itu pasti ada enak untuk jalan kaki dan dia pasti ramah difabel. Ramahnya seperti apa? Maksudnya apa yang membedakan? Ya mungkin saya bisa mengatakan 96% ada sih pernah trotoar yang susah saya sih pada ada berapa, tapi itu sedikit, pernah 2-3 kali pernah, sedikit sekali, hampir bisa. Kalau di sini kan yang sedikit itu yang tidak ramah kan. Meskipun sudah dibangun trotoarnya, ada aksesnya, itu tetap susah kan, tetap sempit, ada pohon, terus ada orang parkir, terus ada tambal ban, ada orang jualan soto, ada apa lagi. Dulu ada itu loh gambar lucu. Jadi apa itu namanya? Kalau warna kuning kalau di Guiding block mengarah ke selokan ke apa? Lah ya itu kan dulu ada itu. Ya. Gambar lucu. Jadi maksudnya ada guiding block, ada yang lubang. Jadi ini gimana itu loh? Jadi lucu tapi miris ini loh maksud saya itu. Masyarakat kita belum memahami itu gunanya untuk apa, dan belum sadar bahwa itu sebenarnya sangat bermanfaat sekali. Dia belum tahu enaknya jalan kaki. Masyarakat kita kan gitu kan. Sehingga banyak sekali naik motor, kabeh naik motor. Mau beli kemiri di toko sebelah naik motor.
akhirnya itu yang menjadi Iya, polusi, meningkat waktu. meningkat polusi, macet dan seterusnya, ya kan? Nah, Kalau di Australia atau di Amerika atau di Inggris pengalaman saya hidup nah, itu saya pergi ke kota naik kereta 1 jam itu bisa pakai kursi roda sendiri. nah, Bahkan saya pergi dari Hawaii ke New York, ke New Jersey, ke Texas, itu sendiri nggak pakai orang bisa karena aksesibel. pakai kursi roda Pakai dulu. kursi roda kalau nggak ada takut saya harus didampingi atau naik apa nggak ada karena saya tahu kemana saya akan menuju, jalannya pasti aksesibel, semuanya bisa saya tempuh jadi saya berani. Oke. Di sini juga gitu berani. Base gitu tinit kan langsung di itu Pepet. langsung di down ke anunya untuk remnya dikeluarin nanti saya masuk. Oh. Udah selesai turun dan nggak ada masalah. Kalau di sini kan base-nya nggak bisa yang ada remnya kan nggak ada. Hampir semua shelter base di sini itu kan terlalu tinggi. Yang kedua adalah sekarang malah ditutupi itu ada puter-puterannya itu. Oh iya kan? iya. Itu gimana jalur miringnya malah ada puter-puterannya sing orang harus gini-gini itu loh ya kan? Iya. Itu ya kan Itu kursi roda nggak bisa ya? nggak bisa masuk. Heeh. Udah gitu. Kalau transportasi nyaman, jalan kaki nyaman, orang keluar memilih jalan kaki. Orang naik bis daripada beli motor. Akhirnya tidak polusi. Akhirnya transportasi penuh. Dengan begitu pendapatan naik, orang bisa beli jajan-jajan dan sebagainya jalan kaki. Oh, kita jalan kaki yuk. Saya terbiasa loh 2 kilo, 4 kilo itu di Australia atau di Amerika. Misalnya mau jalan-jalan itu 4 kilo, 5 kilo biasa, pakai kursi roda. Oh, saya mau nonton ini, pameran ini atau festival ini. Saya kan turun naik di stasiun, itu langsung jalan kursi roda. Ya enggak jalan sih, muter. Kursi roda jalan kan harus gini ya. Muter pakai kursi roda. Dan itu aksesibel. Dan bisa ya? Dan bisa. Nggak ribet Nggak gitu. ribet. Kalau sini kan enggak. Wah, naik motor kan. Nah, sekarang bayangin kalau sini pakai Trans Jogja. Susah Turun. nggak? Susah. Turun Malioboro terus piye iku kayak wong anu ngono kan ra iso kan. Nah, Mau kemana itu nggak bisa. Mau turun taruhlah di mana? Turun di Kejayan. Terus gue mau jalannya trotoarnya nggak aksesibel. Ayo naik motor aja. Tinggal iya. turun di depan toko gitu akhirnya begitu. Iya. Berarti masih ada PR ya, maksudnya nggak semua itu sudah kelihatan bagus. Untuk transportasi publik mungkin beberapa masih ini ya. PR-nya masih banyak. PR-nya Kalau banyak. itu nggak mungkin dikumpulin tepat waktu itu PR-nya itu. Iya. Wah, Iya. PR-nya saking banyaknya. Oke, banyak. Ya wis pelan-pelan dikumpul ya ora wis sebagai Ya perubahan itu ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Naik cepat engkau revolusi, naik lambat evolusi. Kira-kira gitu. ya. Oke, mungkin bisa di ini sebelum nanti closing penutup soal beberapa lah masukan. Tapi ini tadi kan sudah ke beberapa tempat di luar negeri yang dalam tanda kutip dianggap negara maju. Konteksnya untuk yang ramah tadi, pelayanan yang accessible ya. Itu sama nggak sih misalkan antara Amerika, Australia tadi mana, Inggris atau apa itu? Amerika lebih baik, Jepang lebih baik, Amerika lebih baik. Ya dalam segi transportasi. Inggris banyak jalan karena banyak bangunan tua kan. Terus banyak jalan-jalan itu dari batu-batu yang batu gunung, blok itu loh. Oh ya. Itu nek kanggo jalan mungkin bagus tapi pakai kursi roda. Anu ya kayak gonjal gitu ya. Ya benar-benar. Aku jalan tuh. Jadi sejauh ini paling bagus Amerika. Menurutku Amerika transportasi juga bagus. Terus ada sabuknya, mau masuk itu pasti difabel dulu. Kalau Australia, Sydney ya khususnya, saya nggak tahu yang lain. Itu kadang-kadang saya dikerikan itu apa sih?
di urutan belakang. Digariskan ya apa sih? Gariskan. Kalau di Amerika itu pasti begitu saya masuk bus semuanya nggak boleh masuk, stop dulu, stop. Oh gitu. Langsung masuk dulu baru. Ini beda dengan di Australia. Loh, tapi kalau bayangin kalau itu di Jakarta pakai KRL jam-jam sibuk itu gimana? Buyok kan. Loh enggak, sekarang Mas Amek duluan ya, wah nggak pakai duluan, brul gitu. Bayanginnya susah loh kalau mau yang untungnya tadi. Saya nggak hidup di Jakarta ya. Jam-jamnya gini ini coba. Iya ya, jam-jam kayak gini. Apalagi Sabtu, Jumat kayak begini ya. Wah ini pasti penuh ya. Wah penuh. Makanya tidak usah pergi ke Jakarta. Pertama polusi. Enggak, saya udah di sana setahun lumayan lah. Iya. Pas COVID jadi agak kreditnya nggak terlalu. Kreditnya nggak terlalu. Oke, ini karena masukan saya diskusi toh dengan teman-teman pusat studi Pancasila kan di banyak kampus dibuka pusat studi Pancasila gitu kan. Oke lah. Nek pusat studi apa tadi disabilitas itu nggak dibuat di hampir semua kampus itu. Dulu hampir semua kampus ada kayak pusat studi wanita, sekarang pusat studi gender ya lebih ini seringnya itu. Iya itu wajib kan. Pusat layanan difabel itu diwajibkan atau unit layanan difabel di kampus. Di Kemendikbud, di undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu hukumnya membuka unit layanan difabel di setiap kampus itu wajib. Oh, ini udah ada semua, Pak? Kayak UGM? UGM belum ada. Lah ya kok. Aku mana ya? Aku belum dengar. Sejak sekarang tanggal berapa sih? Nggak tahu, sekarang tanggal 13 16 September 2023 UGM belum punya. Nanti siapa tahu ini ditonton tahun kan sudah berubah kan. Oh ya. Enggak, yang Jogja yang punya mana? UIN Sunan Kalijaga aja. UIN Sunan Kalijaga, UAD. UAD punya? Ini apa? UNY. Sini Gejayan apa? Oh, Sanata Dharma. Sanata Dharma. Oh, udah. Terus ya ada. Jadi didorong ini untuk kampus-kampus. Nah, ini kebetulan saya saya berkunjung sering ke kota ini meninggalkan desa penelitian ini. Kan temenmu dosen-dosen di Sospol kan banyak tuh. Mau membuat konferensi di sana soal isu disabilitas, siapa tahu dengan datangnya banyak difabel di sana terketuklah mereka untuk kemudian mempercepat pendirian pusat pelayanan difabel. Karena ini sudah bertahun-tahun. Menurut Kemendikbud itu sekarang ini ada ribuan kampus ini ya. Taruhlah perguruan tinggi ada berapa sih? 5.000 atau 6? Wah, nggak tahu aku. Sekira-kira wakeh. Oh, Jogja wis akeh ngono kon sak Indonesia. Itu cuma 35 lah yang punya unit layanan. 25? 35. Berarti masih PR ya? Itu ngerti, Pak. Kayak wasit ya. Loh, ini jam itu fungsinya itu. Dulu pas saya nggak ada jam itu sok belandang. Kesuwen belandang. Takutnya itu takutnya nanti terlalu berat kan. Seperti lagu nelayan itu loh. Tahu nggak lagu nelayan waktu kecil itu? Apa? Itu kan Pak Nelayan terus kita Pak Guru delok jam ngene gitu. Ben ketok sedikit profesional ngono lho. Ngono kayaknya. Oke, terakhir. Masukan kan tadi udah banyak ya, advokasi kan udah dilakukan banyak hal ya. Pasti ada yang kurang-kurang nih. Nah, apa yang dilakukan teman-teman yang saat ini masih PR gitu loh, maksudnya yang rawani aku. Rawani aku. Ojo ngasih PR-nya, rawani aku. Enggak, yang belum. Istilah kan di pusat studi jenengan juga aktif di situ. Maksudnya apa ini sih? PR negara ya, terserah PR negara yang harus didorong kepada semua NGO ataupun CSO itu mendesak pemerintah untuk memberikan SBU atau SBM. Apa itu SBU SBM? Standar biaya. Misalnya standar biaya jadi moderator no kampus kan ono itu. Kan ono kan Kementerian Keuangan. Ini beda isu. Misalnya sama isu. Standar biaya jadi moderator di kampus berapa? Standar biaya
eselon 1 berapa, Nah, standar biaya ASN ini apa kan semua diatur, biaya pergigian, nah, transport dan sebagainya. Sekarang saya mau memberikan pengeluaran untuk kebutuhan difabel, ada nggak standarnya? Membiayai juru bahasa isyarat, membiayai transportasi untuk difabel, mengundang orang naik mobil, naik mobilnya dia harus kursi roda, taruhlah ke Jogja naik travel. ya. Sekarang dia pakai kursi roda, dia harus pesen 2 kan? Nah, sedangkan undangannya transportasinya 1, dia yang kodol, dia yang rugi untuk mendatangi seminar Anda. Oh iya ya, saya malah baru kepikiran. Nah, kalau budgeting negaranya nggak ada, tidak diatur kebutuhan-kebutuhan ini, berapa itu harus dibutuhkan ini, nggak diundang-undangkan dan tidak ada regulasinya, itu kemungkinan adalah terjadi praktek korupsi. Maksudnya, wah ini kok harus ada bahasa isyarat, kan tak golekin nang peraturan negara nggak ada biaya juru bahasa isyarat. Akhirnya apa? Dia mengalokasikan sesuatu yang lain, diatasnamakan itu, kemudian duitnya pakai bahasa isyarat. Itu kan memberikan uang untuk kebutuhannya lain, tapi laporannya beda. Itu kan bisa berdampak buruk. Oh iya. Ya nggak sih Pak? Iya iya. Dan itu banyak loh kebutuhan itu. Kebutuhan apa ketika pemerintah melakukan ini, melakukan itu, dan itu terkaitannya servis terhadap penyandang disabilitas, tapi nggak ada biayanya, eksekusinya nggak ada. Pada akhirnya merepotkan teman-teman. Akhirnya nggak ada standarnya. Nanti akhirnya merepotkan. Ini kok ora ono pendamping, ini ora ono dengan anu. Iya. Misalnya kamu di kementerian, ini nggak ada ya untuk biaya digitalisasi buku untuk tunanetra. Nah, ini berapa? Nah, akhirnya nggak bisa. Nah, ini mau tutup, cuma kok saya menarik soal ini bahasa isyarat. Jadi beliau ini waktu zoom COVID itu ngeritik banyak kegiatan seminar macam-macam temen-temennya. Sampai orang pada nyembunyiin nyembunyiin poster biar nggak dikomeni Amek. Ini gimana ini nggak ada bahasa isyaratnya? Oh ini ya. Selalu dikomeni Bung ini. Menurutmu itu baik Kak? Baik. Ya. Jadi sebenarnya untuk yang seminar atau aktivitas yang berbiaya dari negara menurutku wajib. Iya dong. Cuma mungkin yang sifatnya masih ini kan susah ya, komunitas. Kayak podcast gini kan susah ya. Subtitle. Itu biar Google YouTube-nya kan ada sendiri itu. Nah, gitu. Cuma waktu itu memang diskusi atau seminar-seminar yang diadakan oleh negara kritik gitu. Akhirnya ini pas dikomen ini bener. Akhirnya ini enggak dikomeni Amek ini. Responnya gimana sebelum kita tutup responnya? Responnya banyak, sampai ada yang jangan sampai ketahuan Amek, ada yang gitu. nanti dikomeni malu aku. Ada yang kayak gitu. Tapi kan yang paling parah itu saya mengkritik justru malah para CSO yang mengaku sebagai itu pegiat SDGs atau apa itu. Katanya kan no one left behind. Dengan dia mengadakan seminar tanpa ada JBI-nya, itu sudah ada yang behind, itu ada yang tertinggal. Ya nggak sih? Nanti alasannya soal nggak ada dana. Nggak ada dana kayak yang ajukan. Kok nggak dialokasikan? Di awal. Gitu. Kalau nggak ada dana ya bilang. Yang sudah bagus itu sebenarnya kalau ini press release, bukan press release, yang kalau pemerintah misalkan kepolisian. Kepolisian ya. Itu mesti press conference itu mesti ada itu. Saya lihat bagus ini. Aduh, tanganku kecepet. Oke, Bung Amek ini saya ngelihat jam terus karena ini sudah 1 jam lebih. Dia seperti wasit, saudara-saudara. Jadi biar ini karena ini mulai gelap. Nanti gambarnya belakangan ini cenderung gelap. Sudah kaos kita gelap, nanti semakin gelap. Oke gitu ya. Terima kasih atas kedatangannya di Mampir Wedangan, karena mumpung beliaunya di Jogja agak lama, lalu sesekali memang ini udah main ke sini beberapa kali sebenarnya. Lalu ini tadi katanya mau garap tugas, ngobrol-ngobrol buat sekalian. Wah, akhirnya kita ngobrol. Terima kasih Pak Sugeng atas waktu yang telah diberikan. Semoga menjadi amal jariah. Mugi-mugi saged ziarah wonten kutha Mekah lan abdi mah barokah. Tasket mangke jenengan Sugeng mangke Pak Sugeng saged istiqomah. Amin. Mugi husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Amin. Pak Kiai, doanya Pak Kiai. Oke, terima kasih ya. Bung Amek. Gus Amek.
Selamat hari.